Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Shadaqallahul azim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan perbanyak mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perbanyak mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seringkali kebaikan Allah itu kita pandang dari sudutnya yang materi saja. Allah itu baik kalau kita punya harta yang banyak, tanah yang luas, pabrik di mana-mana. Sementara kalau cuma sekedar itu kebaikan Allah, terlalu sedikit orang yang mendapatkannya. Kebaikan Allah tidak terbatas pada materi itu saja, tapi ada kebaikan-kebaikan Allah yang non-materi, yang malah justru itulah esensi-esensi kebaikan tersebut. Yuk, mari kita renungkan sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadisnya berbunyi arba'atun man ukhtiyahunna faqad ukhtiya khairad dunya wal akhirah. Ada 4 hal yang siapa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keempat hal ini, sungguh dia telah diberi kebaikan dunia, juga diberi kebaikan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kebaikan dunia juga kebaikan akhirat. Orang yang diberikan 4 kebaikan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia mendapatkan kebaikan dunia, juga mendapatkan kebaikan akhirat. Apa 4 perkara ini? Yang pertama, qalban syakira. Apa makna qalban syakira? Orang yang oleh Allah diberikan hati yang pandai bersyukur. Dalam Quran Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Juga ada ungkapan my heart is my home, yang artinya hatiku adalah rumahku. Kalau luas hati, rumah yang kecil besar rasanya. Kalau sempit hati, rumah yang besar kecil rasanya. Kalau sudah hati yang kecil, rumah pun kecil, kiamat namanya. Orang yang pandai bersyukur, yang hatinya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bertambah nikmat itu kepadanya. Banyak orang yang kaya harta tapi miskin hatinya. Ini gejala yang terjadi di zaman sekarang ini. Di tengah gemerlapnya harta, dia tidak tahu mau dikemanakan hartanya. Orang-orang sufi menjelaskan bahwa kaya itu ada 2 macam. Yang pertama, kaya majazi. Yang kedua, kaya hakiki. Apa yang dimaksud kaya majazi tadi? Ialah kaya yang berupa visual. Lahirnya dibaluti kekayaan, tetapi hatinya miskin. Hidupnya sudah serba ada, tetapi dia masih selalu merasa kurang. Rumahnya sudah mewah, tetapi dia masih belum cukup juga merasakan kenikmatan tersebut. Bahkan mobilnya, orang berdecak kagum melihatnya, tetapi dia merasa bahwa itu pun belum apa-apa. Makanya dia selalu merasakan miskin. Kenapa? Karena hatinya yang tidak terpaut mensyukuri nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberikan hati yang kaya itu pun juga kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang kaya ialah hati yang luas. Kalau luas hatinya, 2 tandanya.
Pertama, bisa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang sempit hatinya, biasanya ia tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia akan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan hati yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala, dua tandanya. Pertama, dia akan mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia tidak akan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang hatinya sempit, dia tidak akan bisa mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia pasti mengkufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini ialah orang yang kufur nikmat. Orang seperti ini ialah orang yang kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak bisa mensyukuri nikmat, kemudian mengingkari lagi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, dia tidak senang bila melihat orang lain senang. Tetangganya beli TV, dianya demam. Tetangganya beli motor baru, masuk rumah sakit karena hatinya nggak senang. Tetangga bahkan beli mobil baru, dia pun tak senang. Sakit hatinya, sakit melihat orang senang dan senang melihat orang sakit. Nauzubillah. Orang yang luas hatinya, apabila melihat tetangganya bahagia, dia pun juga ikut bahagia. Akan tetapi orang yang hatinya sempit, dia juga akan merasakan tidak senang. Kenapa? Karena dirusak oleh rasa hati yang kotor, kufur nikmat. Tetapi orang yang diberi hati yang pandai bersyukur, sudah diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dapat pula kebaikan dunia juga kebaikan akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, walisanan zakira, lisan yang pandai berzikir, lisan yang sering digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan oleh Allah lisan yang sering berzikir, ini juga termasuk kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Contoh zikir banyak. Tahmid zikir, tahlil zikir, takbir zikir, tasbih zikir. Tetapi ada fenomena lain yang apabila ia melihat segala ciptaan Allah di bumi ini, dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat alam semesta, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada fenomena lain yang apabila dia melihat ciptaan Allah, dia kembali kepada Sang Pencipta, yakni berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit yang terbentang luas, bintang yang bertaburan di atas angkasa, melihat lautan luas terhampar biru membentang, melihat gunung yang tinggi menjulang ke angkasa. Semua itu tadi juga mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan lidah yang pandai berzikir, juga kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Islam mengajarkan hal-hal kecil seperti itu? Contoh misalnya, ketika melihat sesuatu yang baik, Masya Allah. Ketika memulai suatu pekerjaan, Bismillah. Ketika terkejut, Astaghfirullah. Ketika melihat kekuasaan Allah, Subhanallah. Ketika berjanji, Insya Allah. Semuanya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah zikir itu, hidup yang larut dalam alur ketuhanan. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wabadanan alal bala'i saghira. Orang yang diberikan Allah tenaga yang kuat menghadapi cobaan, tegar menghadapi cobaan, tegar menghadapi rintangan, kuat menghadapi tantangan. Orang yang baik diberikan cobaan, dia tegar menghadapinya. Orang yang baik diberikan kebaikan dunia akhirat, punya badan yang tegar menghadapi cobaan. Apa cobaan Allah? Ada dua. Wa nabluukum bil khair wa syarri. Kami akan uji kamu dengan yang baik dan dengan yang tidak baik, dengan yang menyenangkan dan dengan yang tidak menyenangkan, dengan yang suka dan dengan yang tidak suka. Wa nabluukum bil khairi wa syarri. Kami akan menguji kamu, kata Allah, dengan yang baik dan yang tidak baik, dengan yang enak dan tidak enak,
dengan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Bukan cuma sakit itu ujian, tetapi sehat pun juga cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma miskin yang cobaan, tetapi kaya juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma tidak punya jabatan ujian dari Allah, tetapi orang yang naik pangkat juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya yang namanya ujian dari Allah, kita sadari bahwa yang tidak enak saja, tetapi yang enak bukan ujian. Seperti contoh, apabila sedang sakit, wah ini ujian, tetapi ketika sehat, lupa daratan. Ketika miskin, kita merasa ini ujian dari Allah, tapi ketika kita sudah kaya, kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fenomenanya apa? Banyak orang yang lulus diuji oleh Allah ketika lagi susah, ketika dia miskin. Tetapi ketika dia kaya, ketika dia mampu, dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal ia tahu bahwa Allah Maha Kaya atas segala-galanya. Dan juga belum pernah ada orang yang mengeluhkan bahwa uangnya banyak, hartanya banyak, itu belum ada. Akan tetapi orang pasti mengeluh ketika dia susah. Orang pasti mengeluh ketika dia miskin, karena masih ada rasa mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak syukur dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat Allah itu luas, rahmat Allah juga luas. Bukan sekedar materi, tetapi ada yang selain materi itu. Contoh, sehat juga nikmat dari Allah. Bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasakan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Punya keluarga, punya istri, punya anak yang saleh dan saleha, juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa jangan memandang dari sisi materinya saja, tapi pandanglah dari sisi lainnya bahwa Allah telah banyak memberikan kita nikmat yang luar biasa. Masya Allah. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Allah uji dengan ujiannya masing-masing. Dalam suatu ayat, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, dalam Quran surah Al-Baqarah, yang artinya kami tidak membeda-bedakan para rasul. Tidak ada rasul yang dianak-emaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua rasul, semua nabi dan rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan semuanya diuji oleh Allah, semuanya digembleng oleh Allah, semuanya ditempah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul digembleng oleh Allah sehingga para nabi dan rasul tegar seperti batu karang di tengah lautan yang dihempas ombak, dihantam gelombang, tetapi para nabi dan rasul tetap tegar, berdiri kokoh. Begitulah orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan orang yang loyo. Sedikit kesulitan sudah seperti kayak ayam sampar, seperti kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Dia merasa skeptis, pesimis, tidak sanggup menghadapi hidup di dunia. Apa yang bisa kita lakukan untuk kedepannya kalau dasar hidup kita sendiri sudah skeptis dan pesimis kepada Allah Subhanahu wa taala? Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini cobaan. Semakin tinggi kualitas iman, maka semakin tinggi pula cobaan yang datang. Semakin kokoh berpegang pada agama, semakin kuat pula cobaan datang menerpa. Yang terakhir, orang yang diberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa zaujatan salihatan, diberikan istri yang soleha, pendamping yang baik. Tidak ada seorang laki-laki yang sukses tanpa ada istri di belakangnya yang membantu. Mau jadi apapun perannya, mau jadi siapapun jadinya dia, mau jadi apapun dia, tanpa ada dukungan istri, maka suami tidak bisa sukses. Seperti contohnya Nabi Muhammad SAW dengan istrinya Sayyidatuna Khadijah. Apa yang bisa kita ambil dari kisah Rasulullah dan Sayyidatuna Khadijah? Seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah menikahi Sayyidatuna Khadijah itu juga beda usia. Beda usia antara Rasulullah dengan Sayyidatuna Khadijah 15 tahun jaraknya. Kalau Rasulullah sekedar menurutkan hawa nafsu, maka Rasulullah bisa jadi tidak memilih Sayyidatuna Khadijah
Kenapa? Karena usianya terpaut jauh. Akan tetapi Rasulullah tidak memilih istri, tetapi Rasulullah mencari pendamping hidup. Banyak perempuan yang bisa menjadi istri, tetapi setiap istri belum tentu bisa menjadi pendamping. Ini semua sudah dibuktikan dalam kitab Sirah Nabawiyah, bahwa Siti Khadijah telah banyak berperan kepada Rasulullah, di mana Siti Khadijah masuk Islam pertama kali. Siti Khadijah juga masuk ke dalam As-Sabiqun al-Awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lain memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadijah membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengorbankan semua hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat juga Nabi dalam kesulitan, Sayyidatuna Khadijah membantu menghibur beliau, membantu menenangkan beliau. Sayyidatuna Khadijah tampil menjadi penghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tampil menjadi pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kisah ketika pertama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan malaikat Jibril yang mengutus wahyu. Saat peristiwa itu Rasulullah gemetar seperti orang kedinginan. Ketika peristiwa itu terjadi, kembali ke rumah dan menemui Siti Khadijah. Apa kata Rasulullah? Zammiluni, zammiluni ya Khadijah. Selimuti aku ya Khadijah. Khadijah bertanya, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, barusan saya berjumpa dengan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan begini, dan sebagainya. Saya khawatir ya Khadijah. Lalu, apa yang dilakukan oleh Sayyidatuna Khadijah? Beliau mengerti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Khadijah mengerti bahwa Rasulullah sedang mengalami suatu gejala seperti frozen emotional attitude, di mana kala itu Rasulullah pulang dari berjumpa dengan malaikat Jibril, beliau kegigilan, beliau merasakan hal yang baru. Akan tetapi Sayyidatuna Khadijah sebagai istri yang baik, beliau selalu mendampingi Rasulullah di kala senang maupun susah. Kalla ma yukhzikallahu abada. Jangan khawatir ya Rasulullah, Allah tidak akan menyusahkanmu selamanya. Tenanglah. Rumah tangga adalah awal kesuksesan. Karena itu, kalau diberikan istri yang salehah, itu pun juga kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan di dunia, juga kebaikan di akhirat. Demikianlah 4 kebaikan dunia dan akhirat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.